Halo, gue Arif. Saat ini gue karyawan yang juga seorang travel blogger di backpackstory.me. Umur gue sekarang 28 tahun, ya nggak tua-tua banget lah ya. Sekarang hobi gue emang jalan-jalan, jadi selain kalau gue hari kerja gue ngantor, weekend biasa gue jalan, terus di malamnya biasa gue nulis sih di blog itu. Kalau ditanya sejak kapan suka traveling, gue sih sejak udah lama sebenarnya jalan-jalan, cuman baru bikin paspor sekitar tahun 2010 awal, dan sejak saat itu gue kayak ketagihan gitu. Ya kayak rasanya asik aja sih ketika lu tiba-tiba bangun pagi dan lu berada di suatu daerah yang lu nggak tahu, tiba-tiba bangun dengan bahasa-bahasa yang nggak familiar di sekitar lu, terus rasanya kayak wah gue harus bisa nih di sini nih, gue harus survive di sini, dan rasanya tuh kayak challenging aja dan bikin kecanduan sih sama jalan-jalan itu. Saat ini dengan jalan-jalan itu gue udah lebih ke 10 negara mungkin, dan kalau di Indonesia mungkin udah lebih dari 10 provinsi juga sih. Kalau pengalaman paling unik atau apa ya, paling gue pengalaman ketika ke Jepang, gue mandi di onsen tuh yang rame-rame sama puluhan orang, bugil semua dan semuanya cowok. Itu yang paling unik sih, tantangannya gimana kita nggak minder sama ukuran kita, gitu aja sebenarnya sih. Jadi gue kemana-mana pakai handuk. Udah itu aja, itu pengalaman paling unik dan sekaligus paling agak menjijikan sih kalau gue bilang sih. Tapi ya emang harus dilakuin. Sukanya pasti seru sih, dapat pengalaman baru tiap harinya ketika jalan-jalan, terus bisa nyobain makan yang enak-enak, ketemu orang dari berbagai negara, ngobrol-ngobrol juga. Gue suka gitu, tapi dukanya ya itu ketika duitnya habis. Misalnya kayak gue kemarin ke bagian ke Myanmar itu, gue sana emang isinya cuman kayak satu lahan besar gitu, dan isinya dengan ada ribuan candi di sana, yang dulunya sih ada 10.000 candi, cuman setelah dipugar-pugar, setelah bergulir ribuan tahun, ratusan tahun gitu, akhirnya cuma tinggal 2.000. Tapi gue kesana kemarin bukan dengan jelajah candi pakai kuda atau pakai sepeda gitu, tapi gue milih naik balon udara sih kemarin sih. Dan itu rasanya bener-bener kayak apa ya, amazing gitu kan, kayak lu bangun pagi jam 5 dijemput, terus lu naik bis tua yang bekas perang dunia, lu dibawa ke suatu daerah, ke suatu tempat sepi, tiba-tiba di sana udah sediain makanan, lu makan, lihat balon udara dipanasin, dan akhirnya lo bisa terbang, dan ribuan candi itu ada di bawah lo. Itu pengalaman yang bener-bener bikin gue jadi ketagihan sih naik balon udaranya itu, dan itu menurut gue emang lo harus cobain sih itu pengalaman itu, walaupun ngabisin duit gitu. Apa gue bisa jalan-jalan ya, pertama gue punya kemauan nih, yang kedua gue punya duit, dan yang ketiga gue ada waktu. Yang 3 faktor ini sih yang bikin gue bisa jalan-jalan. Dan kalau lu nanya lu kok bisa jalan-jalan terus sih, ya gue kan bisa cuti juga, weekend juga setahun ada lebih dari 50 hari kan weekend. Terus kalaupun gue dimarahin bos gue, ya paling gue minta ya udah potong gaji aja bos biar gue bisa jalan. Itu sih, jadi kenapa lo ngiri kalau lo bisa lakuin semuanya kayak gue sih. Awalnya sih gue modal sendiri nih, gue modal sendiri dari penghasilan kantor, gue sisihin deh sebulan 30% dari penghasilan, gue kumpul-kumpulin, akhirnya gue jalan setahun berapa kali. Terus lama-kelamaan gue kan juga nulis di blog, gue nulis, terus akhirnya akhir-akhir ini banyak sih yang nawarin, lu mau jalan-jalan nggak ke sini? Ntar gue bayarin deh, ntar lu tinggal blog aja atau lu tinggal nge-tweet aja. Akhirnya gue dapat banyak duit juga dari situ. Akhirnya saat ini gue penghasilan utama gue karyawan, gue nggak pernah pakai buat jalan-jalan. Yang gue pakai ya duit dari itu, duit dari gue nulis, dari nge-tweet. Akhirnya gue bisa jalan-jalan pakai duit itu sih. Terus akhir-akhir ini banyak yang nanya sih sebenarnya, ketika gue udah sering jalan, terus banyak nanya ketika lu di sana lu ngapain, lu makan apa ke sana, lu ketemu siapa di sana. Akhirnya karena gue kadang-kadang malas jelasin satu-satu dan gue capek, akhirnya gue mulai deh nulis di blog. Terus gue tulisin ketika di sana gue ngapain, gue makan apa di sana, gue naik apa ke sana, terus gue ketemu siapa aja. Akhirnya gue tulis di blog. Ya udah, akhirnya ketika orang nanya, lu kemarin di sana ngapain sih? Ya udah lu baca aja blog gue, alamatnya ini nih. www.backpackstory.me. Nah, ini lu buka aja itu dan lu bisa baca pengalaman gue di sana. Kenapa kok namanya backpackstory.me? Kalau gue jawabnya karena gue kemana-mana pakai backpack. Gue bukan anak koper yang suka ganti koper kemana-mana yang bikin repot. Terus gue emang suka bawa backpack, dan gue di blog gue emang gue ngejual cerita. Jadi nggak kayak blog lain, katakanlah orang yang nulis perjalanan ini biasanya
deskriptif, lu naik ABCD, lu makan O23 dan tapi gue bakalan lebih ke cerita ke gue sendiri apa yang gue rasain, apa yang gue temuin dan bahkan macam percakapan apa yang gue omongin di sana gue ceritain sini. Makanya kenapa namanya gue pakai tagline serius travel blog ini karena gue di situ gue ada dua yang bikin serius sih. Yang satu serius dalam bercanda, emang gue blog gue banyakkan bercanda-bercandaannya dan gue ini serius dalam ngasih info. Jadi info di situ gue jamin sih akurat selama belum ganti ya, gitu aja sih. Sebenarnya lu kalau pengen mulai kayak gue sebenarnya nggak perlu takut sih, coba aja lu iseng-iseng bikin paspor deh, taruh tiba-tiba beli tiket murah yang udah setahun sebelumnya lu beli, terus lu jalanlah ke negara-negara yang dekat dulu yang kayak Singapura atau Malaysia. Itu kan lu nggak jauh beda sih sama Indonesia, jadi lu kayak culture shocknya itu nggak kerasa banget. Lu masih tiap hari juga masih ketemu orang yang ngobrol pakai bahasa Indonesia, cuman masih di mix sama Chinese atau sama Inggris, jadinya lu nggak bakal banyak apa ya kekhawatiran lah di sana, lu bakalan nggak hidup. Yang kedua ya kalau mau jalan-jalan ya paling nggak lu harus punya duit dong, berarti lu harus mulai nyisihin penghasilan lu dikit-dikit buat jalan-jalan. Terus yang ketiga ya udah lu cari waktu aja, lu lobby bos lu lah atau gimana, lu cuti lu ditabung di tahun ini buat jalan tahun depan, seperti itu sih. Atau lebih kayak minta izin atau bisa juga pura-pura sakit sih. Harapan gue saat ini sih gue pengen namatin Asia Tenggara dulu, yang dekat dulu, baru kemudian gue bikin rencana buat seluruh dunianya. Cuman saat ini gue masih kurang satu negara ASEAN yaitu Laos. Kalau di Asia Tenggara Laos sama Timur sih paling gue pengen, rencananya pengen tahun ini pengen habis semua deh, udah kelar. Setelah udah semua gue pengen nulis buku tentang itu sih.